Ustaz, kalau saya bagi waris, nanti saya tinggal di mana? Harta bapak atau suami saya itu cuma rumah toh. Rumah cuma satu, terus saya nanti tinggal di mana kalau itu ternyata nanti punya anak-anak saya? Masalah punya dengan masalah tinggal itu dua hal yang berbeda. Pas zaman bapaknya masih hidup, istri sama anak memang tinggal di rumah mereka sendiri atau di rumah orang lain? Rumah sendiri atau di rumah bapaknya? Rumah bapaknya kan, bukan rumah sendiri kan? Ya sudah, besok si istri ini, si ibu ini tinggal di rumah anak-anaknya yang ditinggalkan oleh bapaknya, boleh nggak? Ya jadi rumah itu ibu cuma berhak 1/8. Sisanya punya siapa? Punya anak-anak. Lah berarti digarisin gitu dong, saya nggak boleh bukan kayak gitu. Ya pokoknya ibu punya sekian. Masalah pemakaian yang mau atur. Yang punya harta boleh ngatur ini rumah mau dipakai siapa, kan gitu. Ini cuma masalah kepemilikan toh. Sehingga si ibu itu nanti hanya berhak atas 1/8 untuk ditasarrufkan. Mau dia hibahkan silakan, tapi ya 1/8 itu yang boleh dihibahkan. Kadang sebagian istri, suaminya meninggal, istrinya juga merasa kayaknya bentar lagi saya, kan gitu kan? Akhirnya dia menghibahkan rumah itu kepada anak-anaknya. Padahal rumah itu bukan punya dia. Dia cuma 1/8 kan? Tapi dia hibahkan semua. Pokoknya beneran ada anak laki, anak perempuan. Daripada nanti kalian berantem, ibu hibahkan aja sekalian. Anak laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, sama rata. Boleh atau tidak? Boleh kalau rumahnya dia. Masalahnya itu rumah cuma 1/8 yang dia punya, hanya 1/8 yang dibahkan. Yang 7/8 punya siapa? Sudah punya anak, ya sudah. Yang laki-laki dapat lebih banyak, ya sudah. Nah jadi kalau hibah, tolong hibah barangnya sendiri, jangan hibah punya orang lain. Ibu punya mobil, terus saya bilang, Bu Ati, itu mobil yang itu buat MTMJBJ ya, tapi mobil bukan mobil saya, mobil ibu, mau nggak? Ya kan kayak gitu. Nah tapi kadang seorang istri itu merasa karena suami saya udah meninggal, berarti saya yang menguasai harta ini, jadi terserah saya bahunya mau gimana. Mau saya hibahkan kepada anak laki perempuan itu saya samakan, boleh atau tidak? Masalahnya bukan diboleh apa enggak, masalahnya adalah hartanya punya siapa. Kecuali rumah itu memang dia yang beli atau dia dapat warisan atau apapun itu, nah terserah. Yang punya dia silahkan mau diapain. Jadi kalau misalnya suami meninggal, terus mau bagi waris, ternyata pas dihitung-hitung, bapakmu tuh dulu nikahin ibu modalnya cuma modal dengkul. Yang punya kontrakan itu punya bapak semua, punya bapaknya itu semua. Itu kontrakan punya, dan penghasilan selama ini itu ya dari ibu. Jadi yang punya harta semua itu ya ibu. Bapakmu itu cuma modal cinta saja. Ibumu itu terbutakan oleh cinta. Nah pas bapak meninggal ada warisan apa enggak? Nggak ada kalau kayak gitu. Nah ibu yang punya harta, terserah ibu mau diapa. Nah gitu ya. Jadi identifikasi mana harta suami, mana harta istri, supaya kalau yang meninggal suami, ya suami lah yang dieksekusi hartanya. Kalau yang meninggal istri lah yang dieksekusi hartanya. Kalau nyari bersama, ya sudah, berapa porsinya? Berapa porsinya? Nyari bersama itu konteksnya gimana? Istri doain di rumah, suaminya berangkat pergi. Ya itu bukan bersama. Kalau misalnya dagang, gitu ya. Pokoknya ini perusahaan bersama. Ya sudah, porsi masing-masing berapa? Pas suami meninggal, misalnya 50%, ya sudah, yang dibagi waris cuma yang 50%. Dan itu aja. Jadi identifikasi mana hartanya almarhum, mana yang bukan harta almarhum. So, harta yang bersama-sama istri itu perlu diidentifikasi. Nah, pertanyaan berikutnya, atas nama apakah artinya sang pemilik? Iya atau tidak? Namanya semua rumah istri, tanah istri, mobil istri. Berarti itu punya istri atau punya suami? Punya istri loh ya. Secara hukum perdata dia punya istri. Wong kemudian dinamakan istri. Tapi bisa jadi suami cuma daripada ribet nanti ngurusin pajak, udahlah pakai atas nama kamu aja. Pinjem atas nama, pinjem KTP. Berarti punya istri atau pinjem KTP?
Itu juga bisa jadi. Makanya ini salah satu masalah tuh. Kalau pemilik asli tidak sama dengan nama di surat, itu masalah. Tapi bukan berarti otomatis kalau nama di surat pasti pemilik, bukan. Misalnya, ibu punya mobil, atau saya punya mobil, terus mobil itu saya jual, ibu beli. Karena pajaknya masih 5 tahun lagi, akhirnya masih pakai atas nama saya selama 5 tahun ke depan. Pertanyaannya, setelah dibeli itu, mobil itu punya siapa? Yang beli ya, tapi atas namanya atas nama siapa? Nah, saya kan, atas nama saya kan. Bisa nggak saya mengakui itu atas nama saya? Bisa. Jadi kalau kepada hukum saya bisa mengakui. Tetapi aslinya punya siapa? Yang beli kan? Ini maka atas nama dengan pemilik asli itu ada berbeda. Maka kalau suami kalau tiba-tiba kita beli rumah pakai atas nama kamu saja, perlu ditegaskan. Maksudnya apa? Mau pinjam KTP atau memang itu buat saya? Kalau dibuat saya, ya sudah terima kasih. Nanti konsekuensinya begitu. Kalau memang ternyata kok cuma pinjam KTP, ya sudah. Berarti kalau pas suami meninggal itu termasuk bagi waris. Jadi baik ya. Nah, terus satu kasus lagi deh, saya cerita kasus terakhir. Ya perlu tapi pelan-pelan. Jangan karena kalau diskusi ke saya terus ini satu kasus lagi. Ini khusus kasus harta suami istri juga. Karena ini pas suami, ini ada kasus suami istri. Mereka tidak punya anak. Terus dia paham bahwasanya hartanya itu yang nyari suaminya semuanya. Artinya istri tidak punya apa-apa sebenarnya. Kemudian dia paham kalau nanti dia meninggal, maka istri cuma dapat 1/4. 3/4-nya itu kemana? Keluarganya suami. Nah dia merasa kayak kasihan istrinya dia. Udah ditinggal suaminya, nggak punya anak pula, seluruh harta yang dicari sama suaminya, kemudian 3/4-nya untuk keluarga. Akhirnya orang ini nanya ke kami, Ustaz, berarti kalau saya hibahkan seluruh harta saya kepada istri saya sebelum saya meninggal, boleh apa? Boleh nggak? Oh boleh sekali, tidak masalah. Oh hibah itu boleh kepada siapa saja dan boleh berapa saja. Oh, berarti kalau nanti saya meninggal, berarti saudara saya nggak dapat apa-apa? Oh enggak, kan bapak sudah tidak punya harta. Boleh deh, kalau gitu saya hibahkan saja semuanya. Kata bapak begitu. Cuman sebelum dia menghibahkan, kami kasih tahu, Pak, tapi kalau yang meninggal kok ibu duluan, istri duluan, maka bapak hanya dapat setengah, setengahnya diberikan ke keluarga istri. Loh kok keluarga istri? Itu kan harta saya. Ulangi Pak, harta siapa? Harta saya. Udah dihibahin belum? Iya ya, kalau udah dihibahin harta siapa? Ya harta istri ya Ustaz. Berarti saya cuma dapat setengah. Kok gitu Ustaz? Gak jadi deh kalau gitu. Ada konsekuensi juga. Oke, rencana dia meninggal duluan, istrinya belakangan. Rencana dia. Nah kalau Allah berencana lain, ya sudah, kan nggak tahu. Ini maka, oke, bisa saja itu terjadi, tapi monggo. Hibah, wasiat dan waris pahami dengan betul. Aplikasikanlah sebagai salah satu pilihan, tetapi tetap bijak untuk kemudian paham apa konsekuensi dari ketiganya. Bisa dipahami misalnya. Oke, baik. Kayaknya itu saja, cukup dari saya. Untuk selanjutnya saya silakan ke Bu Ani. Saya yakin punya pertanyaan untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya punya problem masing-masing saya tahu. Itu gimana ini saya begini? Saya bagi sebelah sana. Ustaz, ini 10 pertanyaan masih cukup? 10 pertanyaan juga nggak? 1, 2, 3. Sebelah sana 1, sebelah tengah 1, sebelah sini 1. 3 pertanyaan aja ya Bu ya, atau setengah jam. Tapi 1 dulu, saya dulu Bu ya. Masya Allah. Saya ini Bu, tapi Ustadz Akil kan nggak kemana-mana Bu. Bisa kita lanjutkan di bulan depan, ya nggak? Ya. Setuju? Ustadz setuju di akhir ini kita bahas waris gimana. Jadi nanti ibu yang
belum dapat pertanyaannya, belum dapat jawab, nanti bisa tanya gantian gitu. Kita bahas lagi nanti di bulan depan. Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Gimana jika ada seseorang yang meninggal dunia tidak punya anak, tapi dia ada istri, tidak punya anak, tapi masih punya saudara perempuan dan saudara laki-laki. Kemudian si almarhum ini punya harta perusahaan dan juga sawah. Tapi perusahaan sama sawah ini adalah sharing partner dengan temennya. Kalau seandainya pinginnya dari ahli waris itu dibagi, tapi menurut temennya ini kan perusahaan nggak bisa dijual, perusahaan itu masih berjalan. Kemudian sawah juga harus dibagi kalau ada hasil panen. Udah itu aja Ustaz. Banyak. Gini, pertama kita ngomongin pembagian warisannya dulu. Suami istri, suaminya meninggal, gak punya anak,